OASE di gurun panas jadwal minggu ini sangat padat dalam agenda saya dan ada banyak hal yang baru saya hadapi. Karena itu perihal koperasi kita belum lanjutkan lagi hingga minggu depan. Kepadatan jadwal ini termasuk salah satunya bersama kenalan baru saya. Usia 45 tahun, asetnya mengejutkan saya, rupiah 13 digit. Dan pasti masuk daftar nama pengusaha terkaya di tahun 2017 ini. Bukan tentang dirinya yang saya ingin bicarakan, tetapi tentang bisnisnya yang tajam dalam bertindak. Salah satu yang cocok menjadi pemahaman kami berdua adalah boomnisasi memukul pengusaha swasta, dan Departemen Keuangan kebijakannya tidak mendukung pengusaha. Ini cocok banget dah kami berdua sependapat. Namun dia beda dengan saya dalam menjalankan bisnis 2 tahun ini, dia pintar. Sejak awal polisi boomnisasi mulai dijalankan oleh kabinet kerja, dia buang usaha kelas menengahnya dan hanya main di kelas atas dan kelas bawah, tidak main di tengah, dan dia benar. Itu bedanya dia dengan saya bertahan di tengah dan hanya bengok-bengok sana-sini. Bisnis di kelas atas tidak terganggu, dan bisnis di bawah tidak terganggu. Itu bedanya dia dengan saya bertahan di tengah dan hanya bengok-bengok sana-sini, dan akibatnya saya kejepit di tengah sekarang, sementara dia tidak sama sekali ada masalah, malah naik revenue dan profitnya. Karena bisnis menengah turun ke bawah, dan dia sudah tunggu di bawah. MC Donald, KFC bisnis menarget kelas atas dan tengah turun omzetnya saat ini, tetapi sisi lain, yaitu sisi warteg meningkat karena yang strata B yang biasa ke KFC turun ke C, jadi makan ke warteg, dan dia sudah tunggu di kelas warteg tersebut dengan 400 outlet dibangun 2 tahun terakhir, yang dalam tahun 2018 akan jadi 1000 outlet. Ini salah satu mainan barunya yang membuatnya exciting. Dalam hal ini yang saya katakan dia pintar sekali, sangat pintar. Bahkan dia siap IPO, saya kaget ada bisnis makanan kelas C akan IPO dengan nilai kapitalisasi 4 triliun rupiah. Saya tanya, kapan IPO? Dia jawab, tahun 2020. Mengapa tahun segitu, Mas? Saya bertanya. Dia jawab, karena tahun depan rasanya BEJ crash deh, jatuh ke level 20-30% lebih rendah dari nilai sekarang. Saya kerasa banget saat ini, katanya kemudian, faktanya tiap hari dalam minggu ini rasanya asing buang 1 triliun rupiah saham per hari, bahkan lalu keluar beli dolar dan parkir dana keluar Indonesia. Lihat saja pasangannya dengan saham yaitu currency, dolar rupiah terus naik, karena dana asing mulai keluar dari BEJ, saya pikir mereka melihat sesuatu di pasar Indonesia. Di tanda-tanda zaman. Tanda kedua adalah saat ini inflasi rendah. Karena tidak ada spending, belanja berkurang. Inflasi rendah itu berbahaya. Lalu dia melanjutkan, ingatkan pelajaran sekolah dulu bahwa di tahun 1929 Amerika mengalami hal yang sama, inflasi rendah dan uang kering, sehingga terjadi Great Depression. Persis awal muasalnya seperti keadaan saat ini. Jadi jangan senang dulu inflasi rendah. Inilah ketidakfahaman pengelolaan sektor ekonomi negara kita ini. Hanya menurut saya, dia melanjutkan narasinya, kita tidak jatuh banget seperti Great Depression, paling hanya akan terkoreksi dalam 20-30% ekonomi kontraksinya turun, termasuk naiknya dolar rupiah di atas 14.000. Ini yang saya tidak tahu, akan dimanfaatkan untuk menggoyang pemerintahan saat ini apa tidak? Akan dipolitisasi apa tidak? Saya bukan politikus, saya tidak tahu. Ini bisa membuat instability di negara yang membuat bisnis makin turun. Akan dipolitisasi apa tidak? Saya bukan politikus, saya tidak tahu. Jadi di masa itu sekitar tahun depan, kelas strata ekonomi B akan rontok, yang akan terlihat di bisnis kelas B juga. Kelas C tertambah pasarnya walau strata ekonomi C turun ke D namun tidak banyak, kelas C akan gemuk. Dan saya tunggu di sana, ketika 2020 ekonomi akan mengalami anomali, kita IPO. Exit sebagian, kembalikan investasi, kembalikan capex. Sekarang jor-joran membangun SDM dan merapihkan supply chain-nya. Kalau Mas Mardigu main retail ya kata ketut, sahabat saya yang mengenalkan beliau. Iya Mas, saya mulai beli-beli aset, properti. Hah, nggak salah main properti? Ini pasar masih semu loh di properti. Pilih-pilih loh kalau mau di aset properti. Karena 3 tahun ini,
Pembangunan sektor properti jualannya sulit, pembeli tahan beli semua. Juga pinjaman perumahan dari bank tidak banyak. Iya benar, saya setuju tapi ini saat masuk yang pas. Saya berargumen. Sektor bisnis ben ayak bubrah seperti oil and gas, tambang, properti, otomotif, makanya banyak jaminan aset rumah tahun ini pada mau dilepas semua. Dan di bank yang namanya Call 5 dan Lelang sudah seabrek-abrek barangnya. Bank pilih haircut dan lepas seharga hutang pokok sudah seneng banget ada yang nutup beli aset bermasalah tersebut, kata saya. Kemudian sambil saya melihatkan beberapa list jualan aset rumah dari daftar bank, semua must go. Ekonomi suram di kelas menengah dan membuat gagal bayar jaminan. Jaminan dilelang, nggak ada yang ambil juga itu realita lapangan, jadi ini time to buy beneran. Bayangkan rumah type BTN 300 jutaan harga pasaran hanya dijual 100 jutaan. Lokasi bagus. Mulai kumpulin aset tersebut saya sekarang, tahan 2-4 tahun doble, bahkan bisa balik ke harga 300 juta, alias 200%. Ini momen. Nggak kembali lagi. 2017 dan 2018 akan banyak rumah murah dilepas karena sitaan bank atau lelang. Matanya menatap list daftar rumah lelangan dan sitaan bank yang saya serahkan kepadanya sambil mengangguk-angguk. Saya tidak tahu isi kepalanya apa dengan informasi tersebut kepadanya. Yang jelas rokok Jepang yang lintingan kecil sudah dia sulut yang ketiga batang hanya dalam 10 menit. Serius matanya memandang deretan alamat lokasi, luasan tanah, harga pasaran dan harga akuisisi yang ditawarkan yang hanya 30-50% di bawah harga pasar itu yang ribuan listnya di seluruh Indonesia. Ini baru dari 2 bank. Saya nggak tahu bank lainnya. Sama seperti sahabat yang membaca tulisan ini, saya tidak tahu juga isi kepalanya apa membaca ini, peluang atau ancaman. Baik, kita lanjut chapter berikutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan share.